guys, hari ini aku mau jalan-jalan ke Eco Green Park Kota Batu. Alamatnya di Jalan Oro-Oro Ombo nomor 9A, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Oke, kita sudah dapat parkir dan sekarang kita mau beli tiket masuknya dulu guys. Harga tiketnya 65.000 per orang untuk weekday dan 80.000 per orang untuk weekend. Di sini kita akan dapat diskon 30% jika menunjukkan gelang dari Jantipak 1, Jantipak 2, Baloga, BNS atau Dynapark. Begitu masuk, kita bisa melihat hewan seperti burung beo hijau yang pintar bicara ini. Ya, selain kakak tua, beo adalah peniru yang ulung. Menurut penelitian, struktur otak dari burung beo sangat mirip dengan hewan primata. Mereka bisa berbicara, menirukan suara manusia, menggunakan berbagai peralatan, serta mudah dilatih. Nah, di bagian depan ini kita dapat menyewa e-bike dengan tarif harga 150.000 selama 3 jam. Lalu di sini ada kolam ikan dan flamingo. Kita bisa berfoto di depan tulisan Eco Green Park ini. Nah, selanjutnya kita akan berjalan ke farmland. Sesuai namanya, farmland ini berisi hewan-hewan ternak. Yang pertama, yuk kita lihat di sini ada kuda Gypsy dan Longhorn. Longhorn adalah jenis sapi Amerika dengan ciri khas memiliki tanduk yang panjangnya bisa lebih dari 2 meter. Kalau Longhorn yang muda ini masih belum punya tanduk ya guys. Dan ini adalah kuda Gypsy. Cirinya adalah memiliki bulu kaki yang tebal dari lutut sampai ke bawah. Surainya juga sangat panjang, cute banget ya guys. Nah, berikutnya ada tikus raksasa yang jago berenang loh. Tikus ini berasal dari Amerika Selatan. Nama latinnya adalah Mewcastor coypus. Ukuran tubuh mereka sekitar 40 hingga 60 cm dengan berat 4 hingga 9 kg. Mereka ini hidup di liang di sepanjang hamparan air dan merupakan jenis hewan herbivora dengan makanan utama sayur dan buah. Berikutnya di sini ada hewan alpaka yang menyerupai lama ya guys. Ternyata hewan ini dimanfaatkan bulunya untuk dijadikan bahan pakaian loh. Nah, di seberang hewan alpaka ini ada kuda mini poni yang cute banget. Berasal dari Skotlandia, tinggi badan kuda ini sekitar 142 hingga 147 cm saja dan memiliki bulu rambut lebat di sekitar kepala, leher, dan ekor. Berikutnya ada Black Tufted Ear Marmoset atau marmoset berubah hitam pada kupingnya. Hewan ini masih satu famili dengan monyet, berasal dari Brasil dan suka hidup di pepohonan. Nah, berikutnya ada hewan meerkat. Meerkat tergolong hewan penggali dari famili luwak. Wajahnya kecil, runcing, beratnya sekitar 1 kg. Matanya seperti ada lingkaran hitam, tapi ini bukan karena kurang tidur ya guys. Memang bentukannya seperti itu. Nah, hewan berikutnya adalah rusa tutul. Rusa tutul berasal dari India. Rusa jantan ini memiliki corak tutul keren di tubuhnya dengan tanduk kokoh yang sangat indah. Nah, hewan berikutnya adalah kambing kerdil Nigeria. Di sini kambingnya ada berbagai macam warna ya guys. Ada yang hitam, putih, coklat atau kombinasi. Ada juga kambing yang warna bulunya lucu seperti anjing Doberman ini. Apalagi moncongnya pendek, jadi benar-benar mirip anjing ya guys. Lalu di sebelahnya ada domba merino yang bulunya sangat lebat. Dan berikutnya lagi ada kelinci. Petugasnya memperbolehkan kita untuk masuk ke sini guys. Kita bisa elus-elus mereka dan kasih makan juga loh. Oh ya, di sini juga ada papan informasi tentang jenis-jenis kelinci dari berbagai negara. Nah, berikutnya kita akan masuk ke zona recycle. Di sini kita diajarkan untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Misalnya ada bentukan kalajengking yang terbuat dari ban-ban bekas. Bentukan bodi pesawat yang terbuat dari 3 mobil bekas. Bentukan burung unta yang dibuat dari onderdil sepeda motor bekas. Dan yang super keren ada bentukan gajah yang terbuat dari 1000 TV, komputer, telepon, dan elektronik bekas lainnya. Nah, sekarang kita mau istirahat sebentar dan beli makanan minuman dulu guys. Ternyata di kedai ini dindingnya diberi ornamen botol-botol bekas. Botol-botol ini ditanam secara permanen loh. Kreatif banget ya guys. Ternyata botol bekas bisa dijadikan hiasan dinding yang unik dan lucu. Nah, selesai snack time, kita mau masuk ke zona Bird Gallery. Ini merupakan museum burung.
Tempat ini adalah kumpulan burung-burung yang diawetkan. Kita bisa membaca dan belajar tentang burung-burung ini dari keterangan yang disediakan. Ekosistemnya juga dibuat mirip seperti aslinya. Nah, di sini juga ada kumpulan paruh-paruh burung dan juga kumpulan telur-telur burung yang diawetkan, mulai dari kecil sampai besar. Selain itu, di sini juga terdapat bioskop mini. Kita bisa duduk sambil mendengarkan informasi melalui TV ini. Lebih lengkapnya, kita bisa melihat koleksi burung-burung yang diawetkan di rak-rak ini. Nah, keluar dari Bird Gallery, kita akan melihat burung-burung yang sebenarnya. Yang pertama adalah Marabou Stork atau burung bangau Marabou. Mereka adalah burung besar yang hidup di air, berasal dari Afrika. Berikutnya ada Demi-Whistle Crane. Mereka ini memiliki rambut keren seperti artis Hollywood loh. Nih, lihat aja baik-baik, mirip kan guys? Nah, berikutnya ada juga bangau tongtong yang berwarna hitam dan bangau jenis white stork yang berwarna putih seperti awan di langit. Burung ini memiliki panjang 115 cm dan sayap selebar 2 meter. Berikutnya ada bangau biru atau blue crane. Burung ini merupakan lambang nasional negara Afrika Selatan dan merupakan simbol keberanian bagi negara tersebut. Berikutnya ada merak hijau dan merak biru. Merak biru termasuk salah satu burung paling memukau di dunia dan merupakan simbol kecantikan dan keanggunan loh. Berikutnya ada burung bangau sarus yang merupakan burung terbang tertinggi di dunia. Dan saddle-billed stork atau bangau paruh saddle yang sangat lincah dan sering dijadikan kartun di TV. Kemudian ada grey crown crane, yaitu bangau abu-abu yang memiliki mahkota yang sangat indah di kepalanya. Selain itu, bangau cantik ini bisa berlari sangat cepat seperti MotoGP loh. Nah, selain abu-abu ada juga bangau black crown crane yang memiliki mahkota sejenis, hanya tubuhnya berwarna hitam. Kedua crown crane ini sama-sama berasal dari negara Uganda, Afrika, dan termasuk hewan yang dilindungi karena terancam punah. Nah, berikutnya lagi ada burung unta alias ostrich. Burung unta ini dapat berlari dengan kecepatan hingga 70 km per jam loh. Manusia memanfaatkan cangkang telur, bulu, serta kulit burung unta untuk bahan tas dan bahan seni dekoratif lainnya. Lalu ada lagi burung emu dan nandu yang rupanya mirip dengan burung unta. Burung nandu ini suka berlari-lari dan kakinya sangat kuat seperti pemain bola loh. Lalu di sebelahnya lagi ada burung kasuari gelambir tunggal. Burung ini dikenal juga dengan nama kasuari leher emas. Lihat, warnanya benar-benar cantik ya guys. Mereka dapat kita temukan di Papua dan Australia Utara dan merupakan hewan asli di Indonesia. Mereka merupakan salah satu jenis burung terbesar di dunia dan memiliki peran penting sebagai pemakan buah dan pembawa biji yang membantu dalam penyebaran tanaman. Berikutnya ada kalkun domestik yang merupakan unggas asli Amerika Utara. Ada yang berbulu hitam, putih, atau coklat. Meski kurang populer di Indonesia, konsumsi daging kalkun cukup lumrah di beberapa negara karena mengandung protein tinggi. Di Amerika dan Eropa, kalkun panggang disajikan pada perayaan seperti Natal dan Thanksgiving. Tekstur dagingnya mirip seperti ayam namun lebih juicy, lembut, dan gurih. Daging kalkun juga dianggap lebih padat nutrisi dan lebih sehat dibandingkan daging merah. Nah, berikutnya kita akan memasuki area plaza musik. Sebenarnya di kolam ini ada airnya, tapi rupanya sedang dikuras jadi kolamnya kering. Kita bisa coba gerakin kincir air ini untuk menghasilkan bunyi. Ada juga alat musik pukul seperti kulintang ini. Nah, di dekat sini juga ada toko oleh-oleh yang menjual aneka baju, aksesoris, topi, tas, sandal, bandul, kacamata, dan banyak lagi. Barangnya bagus-bagus dan harga juga cukup terjangkau. Ada banyak baju dengan tulisan Kota Batu, mulai dari baju rumah, kaos, baju pergi, jaket, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan masuk ke zona World Peasants dan Animal Farm. Pertama di sini ada kandang sapi, guys. Lucu banget ya, tempat makan minumnya ini dicat hitam putih seperti corak badan sapi. Berikutnya ada domba merino.
Domba ini sangat terkenal dengan kuantitas woolnya yang prima. Mereka ini umumnya tinggal di negara 4 musim seperti Australia, New Zealand, Prancis, Inggris, dan Spanyol. Kemudian ada juga kambing dengan berbagai jenis warna. Dan ada juga domba Garut yang berasal dari Jawa Barat. Domba Garut jantan memiliki tanduk besar melengkung yang indah. Di sebelahnya lagi ada kambing Etawa. Kambing Etawa ini dapat menghasilkan susu hingga 3 liter per hari. Menurut penelitian, susu kambing Etawa sangat baik untuk kesehatan pencernaan dan tidak menyebabkan alergi. Lalu di sini juga ada taman biogas yang menjelaskan cara mengolah kotoran hewan atau limbah dapur menjadi biogas yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Oke, sekarang kita masuk di zona World Fashion untuk melihat koleksi burung pegar yang cantik-cantik. Yang pertama ada burung yellow gigi golden pheasants. Lalu ada Chinese ringneck pheasants yang memiliki motif seperti kalung pada lehernya. Kemudian ada Reef pheasant yang memiliki bulu berwarna kuning kemasan dan ekor panjang yang indah. Burung ini dinamai menurut naturalis Inggris John Reef yang pertama kali memperkenalkan spesimen hidup ke Eropa tahun 1831. Lalu ada golden pheasants atau burung pegar emas dengan corak bulu merah kuning yang sangat cerah. Nah, di sebelahnya lagi ada ayam Brahma yang memiliki bulu sangat lebat hingga ke kaki. Ayam ini berasal dari Amerika Serikat. Harga ayam Brahma termasuk mahal. Untuk anakan saja di kisaran 2 juta rupiah, sedangkan yang dewasa bisa mencapai 25 juta rupiah. Nah, berikutnya lagi ada Elliot pheasants dengan kombinasi warna merah, kuning, dan hitam yang cantik. Lalu ada white ear pheasants dengan bulu tubuh putih dan bulu kepala kombinasi merah hitam yang cantik. Hewan ini tergolong hewan yang dilindungi karena hampir punah. Di tengah-tengah area burung pheasants ini juga terdapat edukasi pengolahan sampah dengan beberapa metode seperti ipal, takakura, komposter anaerob, pemilihan sampah, dan juga fermentasi. Nah, berikutnya kita bisa melihat burung mamburuk atau bahasa Inggrisnya Victoria Crown Pigeon. Warna bulunya keabu-abuan dengan mata merah dan mahkota yang sangat cantik. Berikutnya ada ayam pegar siam atau Siamese fireback pheasants. Bentuk kepalanya lucu berwarna merah dengan bulu berwarna hitam kebiruan dan bulunya sering dimanfaatkan sebagai bahan aksesoris. Spesies ini dijadikan sebagai maskot burung nasional Thailand. Nah, berikutnya ada burung pegar lady atau Lady Emers pheasants. Burungnya cantik banget dengan bulu berwarna putih dan ekor anggun yang sangat panjang. Kemudian ada Lady Emers yang warna bulunya sangat cantik, yaitu kombinasi putih, hijau, biru, merah, dan kuning. Kemudian kita melewati rumah jamur yang memberikan edukasi budidaya jamur. Dan berikutnya kita akan masuk ke zona World of Parrots dengan koleksi burung kakatua yang terlengkap di Asia Tenggara. Pertama ada Red Lord Amazon dengan bulu utama hijau dan bulu hidung berwarna merah. Kemudian ada Blue and Gold Macaw. Mereka dapat belajar 15 hingga 20 kata atau ekspresi. Kemudian ada Military Macaw yang dinamai sesuai warna bulunya yang hijau seperti seragam militer. Berikutnya ada Scarlet Macaw yang memiliki bulu dominan merah yang cantik. Harga Scarlet Macaw bisa lebih dari 100 juta rupiah. Lalu ada Blue and Yellow Macaw. Harga burung ini berkisar 30 hingga 50 juta. Jadi burung Macaw ini termasuk mahal ya guys. Yang paling murah aja sekitar 10 juta rupiah. Kemudian di sini ada PLTMH yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Konsepnya mirip dengan PLTA. Bedanya PLTA harus menggunakan tekanan air yang besar seperti air terjun. Sedangkan PLTMH bisa menggunakan aliran air sungai sebagai sumbernya sehingga lebih efisien dan murah. Sebagai selingan kita bisa mengerjakan kuis tentang burung dan asalnya ini guys. Nah, di sini juga ada pohon sosis yang buahnya panjang-panjang seperti ini. Pohon ini merupakan makanan bagi satwa liar seperti gajah, jerapah, babi hutan, dan kuda Nio. Dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan sabun, kosmetik, serta obat.
Nah, selanjutnya di sini masih banyak jenis-jenis burung kakak tua ya guys. Bentukannya mirip-mirip dan warna bulunya berkisar antara merah, kuning, hijau, biru, putih, serta kombinasi. Oh iya, kita juga bisa berfoto dengan burung makau di foto booth ini guys. Nah, setelah itu ternyata masih banyak lagi koleksi burung makau yang berjajar di sini. Lanjut, di sini ada wahana falca kecil, di mana burung-burung di sini dilepas agar bisa berinteraksi langsung dengan para pengunjung. Kita juga bisa berfoto dan membeli pakan burung seharga 5.000 aja. Burung-burung yang dilepas ini sudah dipastikan jinak ya guys. Mereka sudah terbiasa berkeliaran bebas dan berinteraksi dengan para pengunjung. Nah, rute selanjutnya adalah Bird of Paradise. Di bagian depan ini ada kolam yang berisi burung pelikan. Kita juga bisa belajar mengenai 8 jenis burung pelikan yang ada di dunia. Mereka hidup berkelompok di pesisir pantai. Makanan utamanya adalah ikan. Paruh berkantongnya berfungsi untuk menangkap ikan dan juga menggendong bayi-bayinya. Rute selanjutnya kita akan memasuki Duck Kingdom. Di zona ini kita bisa melihat bebek dan angsa ya guys. Dalam bahasa Inggris, goose artinya angsa yang berleher dan bersayap pendek, sedangkan swan berleher lebih panjang dan sayap lebih besar. Yang berkepala dan berleher putih ini adalah Andean goose, sedangkan yang berleher dan wajah hitam ini adalah Canadian goose. Bulu dari Canadian goose ini sangat mahal karena merupakan bahan pakaian mewah musim dingin. Berikutnya lagi ada Magellan goose yang memiliki anyaman vestigial di antara jari-jari kakinya. Kemudian ada angsa hitam atau black swan. Black swan ini memiliki bulu berwarna hitam dan paruh yang berwarna merah. Meski tak sepopuler angsa putih, black swan ini merupakan lambang burung nasional Australia Barat loh. Baik bebek, itik maupun angsa semuanya dapat berenang. Bebek memiliki kelenjar minyak di dekat ekor mereka yang menghasilkan minyak khusus. Bebek menyebarkan minyak ini ke bulunya dengan paruh mereka yang membuat bulu tetap kering dan menolak air. Selain itu, bebek dan angsa memiliki selaput di antara jari-jari kaki mereka yang memungkinkan mereka untuk bergerak cepat di dalam air. Nah, wahana berikutnya adalah owl house alias burung hantu. Spesies burung hantu dapat kita temukan di semua benua kecuali Antartika. Mereka adalah salah satu hewan yang paling setia karena hanya memiliki satu pasangan saja seumur hidupnya. Mereka ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam berburu pada malam hari. Mereka berburu berbagai jenis mangsa seperti tikus, burung kecil, dan serangga. Burung hantu sangat efektif membasmi tikus di sawah dan dimanfaatkan oleh petani lokal Indonesia. Oh ya, burung hantu mampu memutar kepalanya hingga 270 derajat tanpa memutar lehernya loh. Super sekali kan guys? Nah, berikutnya lagi kita akan masuk ke zona penguin. Mereka ini disebut juga angsa gempal. Di sini ada informasi tentang anatomi tubuh penguin. Sayap yang padat membuat mereka mahir berenang dan tubuh gemuknya membuat mereka tahan terhadap hawa dingin. Meskipun punya sayap, penguin tidak bisa terbang seperti burung lainnya. Namun penguin sangat mahir berenang dan menyelam dengan kecepatan tinggi. Mereka bahkan bisa menyelam hingga kedalaman 500 kaki dan menahan napas selama 20 menit loh. Ada sekitar 26 spesies penguin di kutub selatan yang semuanya pintar berenang. Nah, berikutnya kita masuk ke wahana Eagle Park. Ada beberapa jenis burung elang yang bisa kita ajak interaksi dan foto bersama. Lalu juga ada beberapa jenis burung bangka loh. Di Eco Green Park ini terdapat 6 dari 22 jenis burung pemakan bangka di seluruh dunia. Burung pemakan bangkai sering disebut juga dengan burung nasar atau burung herring. Burung ini memakan bangkai dari binatang yang telah mati, baik mati secara alami, dibunuh oleh mereka sendiri atau dibunuh oleh pelaku lain. Lambung burung ini sangat asam dan korosif, sehingga bakteri yang terdapat dalam bangkai makanan akan dihancurkan dalam lambung dan aman bagi pencernaan mereka.
Nah, berikutnya kita masih bisa melihat beberapa jenis itik lagi, yaitu ada Siriopsis goose yang berwarna abu-abu ini. Uniknya mereka minum air payau untuk dapat bertahan hidup. Lalu ada Abyssinian goose yang keren banget karena memiliki sayap berwarna kebiru-biruan. Lalu ada lagi Magellan goose. Jenis kelamin jantan atau betina bisa dibedakan dari warna bulu dadanya loh. Dan berikutnya lagi ada Magpie goose yang memiliki tonjolan bulat di dahinya. Mereka ini sangat menyukai lahan basah untuk berenang loh. Nah, berikutnya kita akan masuk ke zona galeri daur ulang. Di sini kita kembali diperlihatkan karya-karya indah menyerupai aneka satwa yang terbuat dari barang-barang bekas. Ban bekas dan rantai bekas dapat disulap menjadi bunglon dan kalajengking yang keren ini guys. Karya berikutnya ada kumbang tanduk yang terbuat dari rantai sepeda bekas. Ayam golden pheasant dari ban bekas mobil. Grey crown crane dari kawat pagar. Patung elang bondol dari ban bekas sepeda motor. Flamingo yang terbuat dari 1000 pecahan pipa PVC. Capung dari sarangan kompor minyak bekas. Dan belalang sembah dari ban bekas. Semuanya super keren dan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk memanfaatkan barang-barang tak terpakai menjadi karya seni yang indah. Berikutnya di sini ada penangkaran burung-burung yang hampir punah yang berasal dari berbagai negara, guys. Berikutnya lagi kita masuk ke Our Castle. Di sini ada foto booth untuk berfoto bareng dengan burung hantu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke wahana rumah terbalik. Jadi kita akan masuk suatu rumah yang semua perabotannya itu disusun terbalik. Mulai dari ruang tamu, ruang perapian, kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, kamar mandi, dan banyak lagi. Perabotan seperti sofa ini adalah sofa beneran loh guys. Kita bisa berpose sekreatif mungkin. Lalu setelah berfoto kita balik hasilnya sehingga kelihatan keren banget ya. Contohnya seperti ini nih guys. Pokoknya seru banget deh ya foto-fotoan di sini. Kemudian kita akan masuk ke wahana rumah kaca. Di sini memang banyak banget kacanya sampai kita dibikin pusing banget nabrak-nabrak. Tapi kalau masuk rame-rame gini lebih mudah karena lebih banyak orang yang bisa memeriksa jalannya buntu atau tidak. Benar-benar seru banget ya guys. Berikutnya masih ada dinding yang dicat warna-warni. Ini bagus banget buat foto-foto. Nah, kita jalan terus saja ikuti arah panah keluar. Kemudian di sini ada wahana water outbound. Seharusnya di sini ada kolam airnya ya guys, tapi mungkin lagi dikuras juga jadi kering. Kita jalan terus ke arah pintu keluar ya guys. Di sini terlihat masih ada beberapa bagian yang sedang direnovasi. Nah, bagian terakhir adalah zona Interactive Fantasyland atau permainan anak. Di sini ada banyak banget permainan alat berat seperti ayunan ganda, ayunan ular naga, biang lala mini, dan roller coaster mini. Oke, sekian dulu review aku kali ini tentang Eco Green Park yang edukatif banget. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.